Para suster saudari-saudariku yang terkasih, kita sudah menyelesaikan 3 nasihat Injili: kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Dalam renungan-renungan selanjutnya kita akan melihat 3 aspek penting dalam kehidupan kita sebagai religius, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Dan sekarang sampailah kita pada pertemuan yang ke-8. Kita akan berbicara mengenai doa. Santo Yosef sebagai guru doa. Marilah kita awali dengan membaca dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster saudari-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, apalagi sebagai religius, orang biara, tentu kita meluangkan waktu untuk berdoa, bahkan memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa. Kita juga tentu memakai pelbagai buku yang kita jadikan penuntun dalam doa dengan metode tertentu yang kita pakai untuk berdoa. Selain buku ibadat harian, tentu masing-masing komunitas tarekat mempunyai doa khusus yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kita dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Konsili Vatikan kedua dalam dektri tentang pembaharuan dan penyesuaian hidup religius menegaskan, maka dari itu para anggota tarekat hendaknya memelihara semangat doa dan doa sendiri, sambil dengan tekun menimba dari sumber-sumber spiritualitas Kristiani yang asli. Para anggota tarekat-tarekat hendaknya memelihara semangat doa dan berdoa itu sendiri, sambil dengan tekun menimba dari sumber-sumber spiritualitas Kristiani yang asli. Perfecte Caritatis nomor 6.
Sebuah pertanyaan yang pantas kita ajukan untuk menolong permenungan kita. Pernahkah kita kecewa dengan Tuhan? Barangkali kalau kita mau jujur, kita pernah bahkan sering kecewa dengan Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Kita merasa bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Dia tidak mengabulkan apa yang menjadi permintaan dan harapan kita. Namun kita juga perlu bertanya, pernahkah kita merenungkan apakah Tuhan kecewa dengan kita? Sesungguhnya hal yang sama, kalau kita mau jujur, Tuhan juga banyak kali kecewa juga dengan kita. Mengapa? Barangkali karena sikap dan cara hidup kita tidak berkenan di hatinya. Kita tidak mencari apa yang dikehendakinya, melainkan memaksakan apa yang menjadi rancangan dan keinginan kita sendiri. Betapa sering kita melukai hatinya dengan dosa-dosa kita. Bila hal itu terjadi, kita perlu memikirkan kembali bagaimana seharusnya kita berdoa. Apa yang seharusnya menjadi sikap kita dalam doa. Doa kita sebagai orang beriman, doa kita sebagai religius semestinya harus bermutu. Sehubungan dengan hal ini, para suster saudari-saudariku yang terkasih, Santo Yosef menjadi guru kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menghayati sebuah doa yang bermutu. Dan sesungguhnya Yesuslah guru utama kita yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Apa itu doa? Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Kata-kata Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini sungguh sangat indah. Dalam situasi apapun juga dalam kehidupan, di tengah penderitaan, pencobaan, di tengah kegembiraan dan sukacita, kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tetap memandang ke arah surga. Rasa syukur dan cinta kasih yang mendalam kita alami dan kita rasakan. Santo Yohanes dari Damaskus mengatakan, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan itulah kita minta dari Dia sumber segala kebaikan. Sehubungan dengan doa, kerendahan hati adalah dasar doa. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 8 ayat 26. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Di depan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Seorang pengemis untuk mendapatkan apa yang ia harapkan harus rendah hati. Rendah hati sangat menarik sebetulnya kalau kita melihat apa yang menjadi makna terdalam. Kita merasakan bahwa kita tidak berarti. Kita mengandalkan apa yang menjadi kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Maka di depan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Kita hanya kita meminta-minta dari Tuhan karena kesadaran yang mendalam. Tuhan adalah segalanya untuk kita. Lalu juga berkenaan dengan rahasia doa. Allah mencari kita sebelum kita mencarinya.
Kita barangkali berpikir bahwa dalam doa kita mau berusaha untuk juga berjuang mencari Allah dan kehendaknya. Tapi jangan pernah boleh lupa, Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Karena Ia lebih dahulu mencintai kita, maka Dia berusaha untuk juga mencari kita sebelum kita mencarinya. Hal itu bersumber dari kedalaman Allah yang merindukan kita. Entah kita tahu atau tidak, di dalam doa, kehausan Allah menemui kehausan kita. Kehausan Allah menemui kehausan kita. Allah merasa haus akan kehausan kita akan Dia. Allah merasa haus akan kehausan kita akan Dia. Maka sangat menarik di kayu salib, Yesus juga berkata, aku haus. Dia haus akan jiwa kita. Atau juga ketika dalam percakapannya dengan seorang wanita Samaria di Sikar, di pinggir sumur Yakub, berilah aku minum. Adalah juga sebetulnya Allah yang haus akan kehausan kita di dalam kehidupan. Dan itu dapat kita alami secara istimewa di dalam doa. Doa adalah kehidupan hati yang baru. Orang yang berdoa mengalami kasih Tuhan. Ia melihat dengan sudut pandang baru, kacamata iman, sudut pandang Allah. Doa adalah kehidupan hati yang baru. Orang yang berdoa mengalami kasih Tuhan karena ia mau melihat, berjuang dari sudut pandang yang baru, kacamata Allah sendiri. Barangkali para suster bisa melihat misalnya dari sudut pandang para suster, barangkali Anda melihat warna coklat di sini. Tapi dari sudut pandang saya dari sini lain. Yaitu kertas putih dengan tulisan-tulisan hitam. Oleh karena itu sebetulnya dalam doa kita juga berjuang untuk melihat dari sudut pandang Allah. Rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan tentu yang terbaik. Apa yang menjadi kehendak Allah itu. Karena di dalam doa kita mengalami Allah yang menyelamatkan. Di dalam doa kita mengalami Allah yang menguatkan. Di dalam doa kita mengalami Allah yang menyembuhkan. Dan itulah mukjizat. Maka mukjizat sungguh nyata dalam kehidupan. Karena di dalam doa kita mencari apa yang dikehendaki Allah. Melihat dari sudut pandang baru. Sudut pandang Tuhan, sudut pandang iman. Doa permohonan adalah jawaban atas janji keselamatan yang cuma-cuma. Jawaban penuh cinta atas kerinduan Allah, kehausan Yesus. Kita juga tahu bahwa kita juga melakukan dalam doa adalah doa permohonan. Dan kalau kita mendapatkan apa yang kita mohon adalah jawaban atas janji keselamatan yang cuma-cuma. Jawaban penuh cinta atas kerinduan Allah untuk menyelamatkan kita. Kehausan Yesus untuk membebaskan kita. Doa harus tetap menjiwai kita. Doa harus tetap menjiwai kita. Tetapi manusia cenderung melupakan Allah yang adalah kehidupan dan keseluruhan kita. Manusia cenderung melupakan Allah yang adalah kehidupan dan keseluruhan kita. Dan ini seringkali tergantung dari kematangan, kedewasaan seseorang. Ada orang yang di tengah kesuksesan melupakan Allah, tapi juga ada orang yang di tengah penderitaan pun melupakan Allah. Ya. Orang yang sukses merasa bahwa tanpa Tuhan pun saya bisa sukses. Tapi orang yang lagi menderita bertanya, mengapa saya menderita? Tuhan meninggalkan saya. Oleh karena itu bergantung pada kematangan, kedewasaan seseorang. Orang yang matang, orang yang dewasa dalam iman, baik sukses maupun kesulitan, tetap melihat bagaimana Tuhan berkarya. Ia selalu mengingat kebaikan dan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam doa bukan kita yang mengubah Tuhan, melainkan membiarkan Tuhan mengubah kita. Ini juga sangat menarik.
bahwa dalam doa bukan kita yang mengubah Tuhan, melainkan kita membiarkan diri kita diubah oleh Tuhan sendiri, membiarkan Tuhan yang mengubah kita. Kita berpasrah apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi kita, dan itulah yang terbaik untuk kita. Yohanes Paulus kedua dalam anjuran apostoliknya mengenai hidup bakti vita consecrata menegaskan bahwa doa dan asketisme serta praktek-praktek kesalehan lainnya sungguh dibutuhkan. Semuanya ini mendukung panggilan kita kepada kekudusan. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Yohanes Paulus kedua ini dalam Vita Consecrata nomor 38 sampai 39, bahwa doa juga latihan-latihan rohani, asketisme, praktek-praktek kesalehan sungguh dibutuhkan, dan semuanya ini mendukung panggilan kita kepada kekudusan. Panggilan untuk kekudusan hanya diterima dan dikembangkan dalam keheningan sembah sujud di hadirat Allah yang Maha Kuasa dan tiada taranya. Panggilan untuk kekudusan hanya diterima dan dikembangkan dalam keheningan sembah sujud di hadirat Allah. Dan itulah masuk dalam doa. Kita semua membutuhkan keheningan hidup di hadirat Dia yang kita sembah. Oleh karena itu masing-masing kita perlu menciptakan keheningan di dalam kehidupan. Karena itulah yang membantu kita untuk hidup di hadirat Allah yang kita sembah. Mungkin kita berpikir saya tidak membutuhkan keheningan, tapi kita harus sadar barangkali sesama kita, sesama suster kita, saudari kita yang lain membutuhkan keheningan. Dalam doa supaya kita tidak pernah boleh lupa bahwa memandang Allah berarti turun dari gunung dengan wajah yang begitu bercahaya. Dalam doa supaya kita tidak pernah boleh lupa bahwa memandang Allah berarti turun dari gunung dengan wajah yang begitu bercahaya, mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi suka duka kehidupan ini. Dalam doa dan keheningan, kita membiarkan Tuhan bersabda kapan saja dan seperti yang dikehendakinya. Dalam doa, sekali lagi, dan juga dalam keheningan, kita membiarkan Tuhan berbicara. Membiarkan Tuhan bersabda kapan saja dan seperti yang dikehendakinya. Dan kita sebagai manusia rendah hati, membuka hati kita untuk memahami sabdanya. Kita juga perlu tekun dan setia dalam doa liturgis dan pribadi, dalam doa batin dan kontemplasi saat adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus, juga rekoleksi bulanan, retret tahunan, dan latihan-latihan rohani lainnya sebagai bagian dari pengalaman akan Allah yang menguatkan, yang meneguhkan panggilan kita. Perlu juga digali praktek-praktek askese yang khas bagi tradisi rohani gereja dan bagi tarekat sendiri. Praktek-praktek tersebut telah dan tetap masih merupakan dukungan yang kuat bagi kemajuan otentik dalam kekudusan. Kita juga tahu bahwa masing-masing tarekat mempunyai kebiasaan dan juga praktek-praktek latihan rohani yang khas. Itu semua membantu kita dalam kemajuan otentik menuju kepada kekudusan, pengalaman akan Allah yang mengubah kita. Itulah kekudusan. Sadar akan kecenderungan kodrat manusiawi dan dilukai akibat dosa, asketisme sungguh perlu bila para anggota hidup bakti ingin tetap setia terhadap panggilannya dan mengikuti Yesus dalam jalan panggilan, dalam jalan salibnya. Sadar akan kecenderungan kodrat manusiawi dan dilukai akibat dosa, asketisme sungguh perlu.
Asketisme latihan-latihan untuk memiliki kemauan yang kuat, kehendak yang teguh untuk menghindari diri dari dosa dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan asketisme ini juga bila dilaksanakan dengan baik membantu kita untuk tetap setia terhadap panggilan dan mengikuti Yesus dalam jalan salibnya. Harus kita akui bahwa kejatuhan manusia dalam dosa, termasuk kejatuhan para imam, biarawati, kaum berjubah, terjadi karena lemahnya kehendak yang lemah. Itulah sebabnya para suster, saudara-saudariku yang terkasih, latihan rohani, askese, misalnya pantang dan puasa, adalah upaya yang baik untuk membangun dan memiliki kemauan dan kehendak yang kuat itu. Dan itu semua termasuk dalam latihan rohani dalam praktek doa kita. Apalagi di tengah kemajuan dunia yang begitu luar biasa, terseret oleh godaan dunia, bahkan kena tipu muslihat setan, menyajikan diri di balik samaran kebaikan. Tidak jarang kita tergoda dengan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang menggiurkan, lalu orang jatuh pada hidup serba enak dan menyenangkan, lalu mengakibatkan merosotnya semangat hidup rohani, sikap mudah putus asa. Apalagi juga kita tahu situasi zaman ini barangkali juga dialami oleh orang-orang muda. Mungkin juga suster-suster muda mengalami hal ini. Merosotnya semangat hidup rohani, sikap mudah putus asa, karena mereka hidup pada zaman yang sesungguhnya dalam tanda petik serba enak, fasilitas-fasilitas yang menggiurkan. Dan inilah juga mengakibatkan juga dalam semangat hidup rohani, semangat askese, latihan-latihan rohani sungguh dibutuhkan untuk memiliki kemauan yang kuat, kehendak yang teguh dalam melaksanakan, mengejar kekudusan dalam panggilan hidup bakti. Selain itu juga para pelaku hidup bakti juga bisa jatuh dalam kecenderungan yang lain, yaitu merasa diri lebih unggul dari umat beriman lainnya, bisa jatuh pada kesombongan rohani. Di satu sisi merosotnya hidup rohani, tapi di sisi lain karena merasa diri unggul lebih baik misalnya dari kaum beriman lainnya, kaum awam, lalu jatuh pada kesombongan rohani. Sekali lagi kita butuh kerendahan hati. Latihan-latihan rohani, askese-askese tadi membantu kita. Dasar dan buah dari doa dan hidup rohani pada umumnya adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Itulah juga sebabnya Santa Teresia dari Avila di dalam buku Puri Batin, untuk masuk ke dalam puri itu sendiri, untuk masuk ke dalam puri, pintu gerbangnya justru kerendahan hati ini. Jadi jalan menuju kekudusan meminta kita untuk menerima adanya perjuangan rohani. Perjuangan rohani karena sadar akan kerapuhan kita, keterbatasan kita, tapi juga kerinduan yang begitu kuat untuk juga mencapai cita-cita hidup Kristiani, kekudusan kehidupan. Kita perlu selalu mengenakan senjata-senjata rohani untuk melawan kekuatan kejahatan, untuk meluputkan diri dari belenggu dunia ini. Kita perlu selalu mengenakan senjata-senjata rohani untuk melawan kekuatan kejahatan, untuk meluputkan diri dari belenggu dunia ini. Tradisi sering memandang sebagai lukisan perjuangan rohani tersebut, yaitu pergulatan Yakub dengan misteri Allah yang dihadapinya untuk menerima berkatnya dan memandangnya. Kejadian 32 ayat 23 sampai 31, ketika Yakub berkelahi dengan orang yang tidak dikenalnya sampai fajar menyingsing.
dan ia kemudian mendapatkan nama baru, yaitu Israel. Engkau bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Sesungguhnya Israel adalah pergumulan dengan Allah, perjuangan rohani. Dalam adegan dari awal sejarah Alkitabiah itu, para anggota hidup bakti dapat mengenali suatu lambang asketisme yang mereka perlukan untuk membuka hati mereka bagi Tuhan dan untuk sesama. Suatu lambang asketisme yang mereka perlukan untuk membuka hati mereka bagi Tuhan dan untuk sesama. Situasi zaman ini meminta para pelaku hidup bakti untuk lebih daripada sebelumnya selalu berupaya untuk memajukan dan mendukung hasrat setiap orang Kristiani untuk mencapai kekudusan. Sekali lagi, situasi zaman kita, suatu perkembangan dunia yang luar biasa, fasilitas-fasilitas yang mempermudah kita dalam banyak aspek. Semuanya itu harus juga menjadi kesempatan bagi kita untuk selalu berupaya memajukan dan mendukung hasrat setiap orang Kristiani untuk mencapai kekudusan. Selain itu juga hasrat yang mendalam akan pertobatan dan pembaharuan pribadi dalam konteks doa yang makin intensif, serta solider dengan sesama, terutama kaum miskin, bagian dari upaya menuju kekudusan. Doa kita mesti berbuah, dan doa yang berbuah itu terungkap ketika kita memiliki solidaritas yang tinggi dengan sesama kita, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Itulah juga menjadi bagian dari upaya menuju kekudusan dalam panggilan hidup bakti. Para pelaku hidup bakti, para suster saudari-saudariku yang terkasih, sejauh mereka memperdalam persahabatan dengan Allah, mereka lebih siap membantu sesama melalui kegiatan rohani, misalnya pembinaan doa, latihan rohani, retret dan rekoleksi, dialog dan bimbingan rohani. Para pelaku hidup bakti, sejauh mereka memperdalam persahabatan dengan Allah, mereka lebih siap membantu sesama. Orang yang biasanya mendalam hidupnya, itu juga biasanya memiliki keterbukaan yang luar biasa kepada sesama yang membutuhkan. Orang yang semakin ilahi, membangun relasi dengan Tuhan yang sekian intensif, biasanya juga semakin manusiawi di dalam kehidupan ini. Melalui para pelaku hidup bakti, umat dibantu untuk bertumbuh dalam doa, dan tentu mereka akan lebih mampu untuk mencari dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka, serta mempertaruhkan diri mereka di dalam menanggapi tuntutan iman, bahkan dengan jiwa kepahlawanan, kemartiran. Melalui para pelaku hidup bakti, umat dibantu untuk bertumbuh dalam doa. Dan tentu mereka akan lebih mampu mencari dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup mereka, serta mempertaruhkan diri mereka di dalam menanggapi tuntutan iman, bahkan jiwa kepahlawanan dan kemartiran. Orang yang mau menyerahkan diri, orang yang mau berkorban, tentu memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dan itu seringkali terungkap secara konkret di dalam doanya. Semua orang dipanggil kepada kekudusan, dan mau tidak mau para pelaku hidup bakti, kaum religius, kita semua para suster, mau tidak mau mengilhami mereka yang karena pilihan hidup mereka sendiri diutus untuk mengingatkan sesama akan panggilan tersebut. Jadi semua kita dipanggil kepada kekudusan, termasuk juga kaum beriman, sesama saudara kita. Dan kita sebagai religius harusnya menjadi saksi unggul dalam panggilan kekudusan. Pengalaman doa kita mau bagikan kepada sesama. Diutus untuk mengingatkan sesama akan panggilan kekudusan.
Selanjutnya para suster saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat secara khusus berkenaan dengan Santo Yosef. Apa yang tadi kita sudah renungkan bersama, sungguh-sungguh dijalankan dengan Santo Yosef dalam pengalaman doa yang sungguh mendalam. Santo Yosef adalah teladan kita dalam doa. Dia membuka hatinya, bergumul dalam iman, dan membiarkan dirinya ditemukan oleh Allah. Dia membuka hatinya, bergumul dalam iman, membiarkan dirinya ditemukan oleh Allah. Maka Santo Yosef mempunyai pengalaman doa yang luar biasa. Hal ini nyata jelas dari pengalaman Santo Yosef tatkala ia mempunyai rencana untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menunjukkan jalan terbaik bagi Santo Yosef dan Maria, bahkan bagi seluruh dunia. Santo Yosef, kalau kita melihat di sini, dia juga berproses untuk mencari dan menemukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia masuk dalam penegasan rohani, ia masuk di dalam doa. Mungkin pada awal dengan perhitungan-perhitungan yang manusiawi, ia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan mengubah apa yang menjadi rencana Santo Yosef. Tuhan sendiri mengubah rencana, rancangan Santo Yosef. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di dalam doa bukan kita yang mengubah Tuhan, melainkan Tuhan yang mengubah kita. Dan ini sangat jelas apa yang dialami oleh Santo Yosef. Santo Yosef mau diubah oleh Tuhan. Jangan takut Yosef anak Daud untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Dengan cara itulah di dalam doanya, Santo Yosef membiarkan dirinya diubah oleh Tuhan. Ia siap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Allah baginya. Kehendak Allah tentulah yang terbaik. Bukan hanya bagi Yosef, tapi bagi Maria dan seluruh dunia, yaitu keselamatan. Karena dia sendiri akan memberi nama anak itu Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa yang dihayati oleh Santo Yosef itulah yang menunjukkan bahwa ia pada akhirnya memiliki mata dan hati yang baru. Santo Yosef melihat bukan dari sudut pandangnya, dari kacamatanya sendiri yang sempit, melainkan dari sudut pandang Allah, kacamata iman yang maha luas. Ia memiliki mata baru. Ia mampu melihat setiap peristiwa dengan mata Allah, sudut pandang iman. Ia memiliki hati baru. Ia mencintai orang lain, mencintai Maria dengan hati yang baru, yaitu hati Allah sendiri. Dan ini mengalir dari sebuah pengalaman doa. Membiarkan Tuhan mengubah hidupnya. Santo Yosef telah memuaskan dahaga Allah akan dirinya. Santo Yosef telah memuaskan hausnya Allah akan dirinya. Allah rindu menyatakan dirinya. Dan Santo Yosef membuka hati dan dirinya kepada Allah. Santo Yosef bukan hanya rindu dan haus akan Allah, tapi juga Allah haus akan Santo Yosef. Bukan hanya Santo Yosef mencari Allah dan kehendaknya, tapi Allah ternyata lebih dahulu mencari Santo Yosef dan menemukannya. Sebuah perjumpaan yang menyelamatkan. Santo Yosef mencari dan mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah sendiri turun tangan untuk menunjukkan apa yang dikehendakinya. Sebuah perjumpaan yang menyelamatkan. Selanjutnya bagaimana dengan para suster? Sebagai bagian, sebagai orang Kristiani, sebagai komunitas religius, para suster juga diminta untuk memiliki semangat yang sama. Sebagaimana halnya Santo Yosef, bagi para suster, doa menjadi aspek penting dalam kehidupan ini. Menjalin komunikasi dan relasi dengan Tuhan,
menjadikan kita sendiri bertumbuh dalam iman. Dalam doa kita bertumbuh dalam iman. Dalam konstitusi para suster nomor 168, konstitusi Anda menegaskan dasar hidup doa kita adalah hidup dalam Roh Yesus, utusan Bapa, yang senantiasa berdoa dalam hubungan mesra dengan Bapa. Dasar hidup doa kita adalah membangun sebuah relasi yang semakin mendalam dengan Tuhan sendiri. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Yosef di dalam kehidupannya, sampai pada akhirnya Tuhan turun tangan menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan iman Santo Yosef. Doa seorang suster PRR bersifat kerasulan, artinya membuat orang lain juga bertumbuh di dalam iman. Doa kita sebagai religius juga bersifat kerasulan, artinya membuat orang lain juga bertumbuh di dalam iman. Konstitusi para suster nomor 170 dapat kita baca. Maka dalam roh doa kita berdoa terus-menerus dan menjadikan semua orang lain mengenal dan percaya kepada Tuhan. Menjadi sanggup berdoa pula, menyerahkan segala harapan dan pujian mereka bagi kemuliaan Allah. Kita berdoa terus-menerus dan menjadikan orang lain mengenal dan percaya kepada Tuhan. Membuat orang lain menjadi sanggup berdoa. Membuat orang lain menyerahkan segala harapan dan pujian mereka bagi kemuliaan Allah. Lalu konstitusi para suster nomor 177 dapat juga kita baca di sini. Sabda Tuhan membangkitkan dalam diri kita rasa rindu dan cinta akan doa. Jadi sabda Tuhan membangkitkan kehausan akan Allah. Dan dengan demikian kita semakin masuk dalam kedalaman hidup doa. Bahkan sesama kita dan dunia sekitar kita mempengaruhi dialog kita dengan Tuhan yang kita bawa dalam kerasulan kita. Dengan jalan ini doa kita disuburkan oleh semangat kerasulan dan karya kerasulan kita dijiwai oleh Roh Tuhan. Doa dan kerasulan saling mengandaikan. Doa kita disuburkan oleh kerasulan, semangat kerasulan, tapi juga karya kerasulan kita dijiwai oleh Roh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mencari diri kita sendiri, melainkan mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjalin relasi pribadi dengan Allah harus betul-betul diperhatikan. Dengan cara inilah kebutuhan kita untuk akrab dengan Allah terpenuhi. Konstitusi para suster mengatakan, agar kebutuhan batin kita untuk akrab dengan Allah terpenuhi, kita setiap hari harus menekuni doa pribadi selain doa-doa bersama. Jadi kita tidak memaafkan diri, oh ya saya sudah doa, ya doa bersama. Tapi kita juga harus menekuni doa pribadi. Setiap anggota di bawah bimbingan pembimbing rohaninya dan dengan persetujuan pimpinannya, ia berusaha menemukan doa dan waktu yang lebih cocok baginya agar dapat melangkah lebih maju ke jalan Tuhan. Konstitusi nomor 178. Lalu dalam konstitusi nomor 179, doa juga membantu kita untuk maju dalam penghayatan persaudaraan. Doa juga membantu kita untuk maju dalam penghayatan persaudaraan. Melalui doa-doa bersama dan latihan rohani bersama, persatuan dan persaudaraan dalam komunitas semakin dipererat, di mana iman kita dinyatakan secara bersama. Dengan jalan itu kita dapat mengadakan refleksi bersama atas tugas perutusan kas, komunitas, dan kongregasi yang sekaligus juga memberikan ciri apostolik pada doa-doa kita. Kehidupan doa yang baik justru membantu kita untuk membangun persaudaraan yang baik pula, dan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk bekerja sama dalam karya kerasulan.
Dan doa para suster Perer sungguh membuat kerasulan sungguh bermutu. Seluruh hidup apostolis kita harus kita tinjau dari penegasan rohani, antara lain dengan pembicaraan bersama dalam roh, pemeriksaan batin dan mawas diri. Melalui penegasan rohani, doa-doa pribadi maupun bersama, kita bertumbuh dalam kesanggupan pembedaan roh yang sangat dibutuhkan bagi kerasulan zaman sekarang. Konstitusi nomor 179. Bagaimana halnya juga Santo Yosef, dalam sisi tertentu kita melihat ia juga mengadakan penegasan rohani. Ia mencari sungguh-sungguh dalam kehidupan apa yang dikehendaki Allah, dan bagaimana Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan dalam pergumulan Santo Yosef di dalam kehidupannya. Para suster, saudara-saudariku yang terkasih, sungguh indah apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, dan bagaimana Santo Yosef menghayatinya dalam kehidupan. Bagaimana kita para religius hidup di dalam doa, menghayati semangat doa, dan doa kita harus berbuah di dalam kehidupan. Kita tidak hanya omong atau bicara tentang doa, tapi semestinya masuk dalam hidup doa itu sendiri. Saya lalu teringat akan apa yang dikatakan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Lebih baik berbicara dengan Tuhan daripada tentang Tuhan. Lebih baik berbicara dengan Tuhan, artinya bercakap-cakap, berdialog mesra dengan Tuhan. Dan itu tentu kita alami dalam doa, daripada tentang Tuhan. Kalau tentang Tuhan itu berarti kita berada dalam satu kelompok diskusi, berbicara yang tinggi-tinggi mengenai Tuhan. Tentu ini juga perlu kita dalami, tentu dalam belajar memperdalam pengetahuan kita mengenai teologi, mengenai gereja, mengenai Kristus, mengenai apa saja yang berkenaan dengan iman kita. Tapi toh dalam pembicaraan kita, permenungan kita ini, bagaimana membangun relasi pribadi dengan Tuhan, dan juga bersama-sama di hadapan Tuhan yang kita alami tentu di dalam doa. Dan semuanya itu nanti terungkap di dalam cara kehidupan kita, bahwa doa kita itu semakin berbuah. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, semoga kita semakin menyerupai Yesus yang bukan hanya mengajarkan doa, tapi ia sendiri berdoa. Kita juga mau meneladan Santo Yosef yang dalam keheningan, dalam diam, ia berbicara bagaimana juga menghayati hidup doa yang benar. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita semua. Amin.